Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Agung Hidayatullah. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini marilah kita membahas tentang ujian dan godaan hidup. Para pemirsa, di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, telah menentukan adanya ujian, adanya godaan, tes maupun kesulitan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ujian itu dapat berbentuk keburukan, ujian juga dapat berupa kebaikan. Para pemirsa tentu dapat mengingat teks ayatnya di surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Para pemirsa sekalian, segala sesuatu di dunia ini sesungguhnya adalah bagian dari tes. Sesungguhnya ia bagian dari ujian yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu penderitaan, entah itu ketentraman hidup, kekayaan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Nah pemirsa, adanya ujian, misalnya berupa krisis, kadangkala dapat membangkitkan sisi-sisi spiritual kita. Ya setidaknya ketika dihadapkan pada suatu masalah, kita menyebut asma Allah. Namun sebaliknya pemirsa, di sisi lain kita terkadang berpaling, tidak mengingat lagi Allah yang sesungguhnya membantu kita mengenyahkan masalah dari diri kita, dari krisis atau dari kesulitan yang kita hadapi. Di surah Yunus ayat 12, Allah berfirman, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Namun setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa sama sekali kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang menimpanya. Para pemirsa,
Dalam pandangan Islam, ujian bukan dimaksudkan untuk menghimpit ujian, tidak dibuat untuk menindas seseorang. Malah justru ujian dapat membantunya atau membantu kita, membantu seseorang supaya sadar. Sadar akan apa? Sadar akan kebenaran eksistensi. Ujian juga dapat membantu seseorang menyadarkan potensi spiritualnya. Walaupun ujian yang datang itu tampaknya buruk secara kasat mata, namun ujian adalah realitas, kenyataan yang bila kita dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda, ujian itu merupakan kenyataan yang baik dan berguna. Nah, terkait hal ini, kita saja yang mungkin tidak sampai, tidak mampu untuk menggunakan kacamata kita untuk meluaskan pandangan kita, membuka cakrawala kita dalam memahami lingkungan, memahami keadaan atau peristiwa, sehingga tidak jarang kehadiran ujian itu seringkali dinilai selalu melahirkan atau menghadirkan hal-hal yang buruk. Misalnya pemirsa, perang itu bagi sebagian orang dinilai buruk. Padahal di dalamnya bisa saja tersimpan suatu kebijaksanaan. Kita ingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Nah, di sisi lain, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Disinilah perbedaan Allah sebagai pencipta dan kita sebagai makhluk. Allah mengetahui, sedang kita tidak mengetahui. Siapa tuh yang suka berperang, suka dengan peperangan? Rakyat Palestina tentu mengidam-idamkan kondisi yang kondusif. Mereka tentu tidak menginginkan setiap detik mendengar letupan senjata, letusan meriam, rudal yang membuat mereka tidak nyenyak tidur atau bahkan tidak
sampai istirahat sama sekali setiap hari. Nah, bagi sebagian kita, perang dalam konteks tadi di Palestina itu bisa jadi ada kebijaksanaan tersendiri. Nah, itu mungkin yang kita belum mengetahuinya. Kita sendiri terkait dengan ayat yang difirmankan Allah tadi, boleh jadi kita juga pernah mengalami atau sering kali mengalami saat kita membenci sesuatu, bahkan kebencian itu menggebu-gebu, terbawa sampai ke sana kemari, sampai diungkit-ungkit. Tapi kita tidak sadar, sesungguhnya di balik kebencian itu justru akan mendatangkan kebaikan yang paripurna bagi kita. Dan sebaliknya, boleh jadi pula kita itu sangat menyukai, sangat menyenangi apa yang ada di depan mata kita, apa yang kita alami. Namun justru pada akhirnya nanti apa yang kita sukai, apa yang membuat kita fanatik, itu akan malah berbuah keburukan bagi kita. Lantas apa sebenarnya tujuan dari adanya ujian atau godaan hidup? Islam menunjukkan bahwa seseorang akan terbukti beriman. Seseorang akan terbukti tidak beriman. Salah satunya saat ia diuji oleh Allah. Salah satunya saat ia diberikan ujian, dihadirkan godaan hidup baginya. Entah itu laki-laki dengan keburukan, entah itu dengan kebaikan. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3 dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar. Dan sesungguhnya Dia pun mengetahui orang-orang yang dusta. Para pemirsa, secara ringkas ada 5 pelajaran yang dapat dipetik berkat adanya ujian. Yang pertama, ujian diyakini dapat menambah keimanan seseorang. Diuji sakit misalnya, diharapkan kita semakin percaya bahwasanya Allah lah yang menciptakan penyakit. Diuji dengan kebaikan, diuji sembuh, kita juga diharapkan semakin beriman, semakin percaya bahwasanya Allah lah yang menyembuhkan
kita menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sayangnya kita mungkin saja tidak sadar, lagi-lagi tidak menyadari bahwasanya sakit sembuh itu ada penciptanya. Sehingga kita malah percaya bahwasanya sembuh itu karena obat. Padahal obat itu merupakan ciptaan. Seharusnya kita mengimani bahwasanya yang menciptakanlah, yaitu Allah, yang membuat orang yang sebelumnya sakit menjadi sembuh. Yang kedua, pemirsa, pelajaran yang dapat dipetik dari adanya ujian adalah memahami realitas kehidupan. Kita dapat contohkan di sini saat kita memperoleh pekerjaan baru, entah profesi apa, pekerjaannya sama dengan sebelumnya atau berbeda sama sekali. Nah, kita diharapkan paham bahwa kita berpotensi untuk berpindah pekerjaan. Nah, itulah realitas kehidupan. Sebab ada pagi, ada siang, ada malam, ada sore. Itu juga merupakan realitas. Sebagai analogi bahwasanya kehidupan itu tidak hanya pagi. Kehidupan itu tidak hanya siang. Sehingga upayakanlah untuk memahami yang ada di hadapan kita itu realitas seperti apa, realitas kehidupan kita, apakah sama atau berbeda dari sebelumnya. Kalau berbeda kita harus apa, kalau sama kita harus melakukan apa. Kita pahami di situ. Kemudian pelajaran berikutnya adalah ingat akan ketetapan Allah. Kita mungkin punya teman akrab yang satu bangku, yang dulunya teman kita itu ketika sekolah bisanya hanya tidur, seolah-olah tidak membutuhkan sekolah. Namun belakangan ada kabar bahwasanya dia dipanggil presiden untuk menjadi menterinya. Ada teman lain yang dipanggil untuk menjadi staf ahli dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita mesti sadar pula bahwa takdir Allah itu nyata. Nyata sekali. Saya sendiri pun tidak mengetahui sebelumnya kalau saya akan berada di depan layar seperti ini. Nah, itulah ketetapan Allah.
perlu kita sadari bersama. Dua pelajaran yang lain yang dapat kita petik dengan adanya ujian adalah kita mesti ingat akan kelemahan diri dan penyakit. Kita mesti berlatih sabar. Sabar bukan berarti pasrah bongkoan, bahasa Jawanya. Tetapi ada ikhtiar di balik kesabaran yang kita tampakkan. Entah itu sabar ketika mendapatkan ujian keburukan, entah itu sabar ketika memperoleh kebahagiaan. Para pemirsa sekalian, dari beragam bentuk ujian, maka menghadirkan beragam bentuk pula kategori orang yang dilihat dari reaksinya terhadap ujian yang dihadapi. Yang pertama, tidak puas. Dapat pekerjaan baru yang honornya lebih banyak dari sebelumnya, merasa tidak puas. Ya ingin mencari dan terus mencari yang paling banyak. Padahal kalau kita sadari, banyak itu tidak ada ujungnya. 10 lebih banyak daripada 1, 100 lebih banyak dari 10, 1000 lebih banyak dari 100, 1 juta lebih banyak dari 100.000, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah kategori pertama, orang yang dilihat dari reaksinya ketika ada ujian. Ada orang yang sabar. Ada pula orang yang menerima atau menyambut dan bersyukur. Nah, pertanyaannya, kita sendiri berada pada posisi yang mana? Apakah kita merasa puas hanya ketika kita mendapatkan ujian kebaikan? Apakah kita selalu merasa tidak puas, tidak sabar ketika kita memperoleh ujian keburukan? Dengan adanya ujian itu, komponen psikologis manusia sesungguhnya ditantang, pemirsa. Yang pertama, ujian kebaikan, ujian keburukan membuat kita berpikir atau menggunakan daya pikir kita dengan betul. Misalnya jika dikaitkan dengan kita memperoleh pekerjaan baru tadi, kita akan menggunakan daya pikir kita sebagai kekuatan psikologis untuk beradaptasi dengan pekerjaan baru. Atau malah sama sekali tidak ada adaptasinya sama sekali. Tentu akan berbeda jika seseorang berhasil beradaptasi dengan situasi yang baru, dengan lokasi yang baru, rekan kerja yang baru, teman belajar yang baru, jika dibandingkan dengan mereka yang
susah beradaptasi atau memang sengaja tidak mau beradaptasi. Berikutnya pemirsa, emosi kita juga ditantang. Seberapa besar kekuatan psikologis yang disebut emosi tersebut yang kita miliki? Apakah emosi kita terkendali sehingga tetap sabar, ikhtiar untuk memperoleh obat, mencari obat di saat kita sakit, atau pada kondisi psikologis berikutnya, apakah perbuatan kita tetap terpuji di saat kita diberi jabatan menteri? Maka tetaplah kembali ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui. Wa antum la ta'lamun, sedang kamu tidak mengetahui. Para pemirsa sekalian, marilah setelah membahas tentang ujian dalam pandangan Islam, kita berdayakan aspek-aspek psikologis kita, baik itu daya pikir, emosi, maupun aksi dan perbuatan kita, agar tetap sejalan dengan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada ujungnya kita akan memperoleh predikat pribadi yang soleh maupun solehah. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.